Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali anak-anak pada pembelajaran fisika. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga, patuhi terus protokol kesehatan untuk pencegahan virus COVID-19. Pada minggu lalu atau beberapa saat lalu kita sudah belajar bersama mengenai besaran dan satuan, jenis besaran berdasarkan satuan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai besaran berdasarkan besaran tersebut punya arah atau tidak. Untuk itu mari kita langsung saja ikuti presentasi mengenai besaran vektor berikut ini. Oke, kalau minggu lalu kita membahas mengenai besaran dan satuan, selanjutnya jenis besaran berdasarkan satuannya. Kita sudah mengenal besaran pokok dan satuan. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai besaran vektor dari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Sengaja pada pembahasan ini saya sedikit mendekatkan diri dengan matematika, sehingga nanti ketika vektor ini diajarkan pada mata pelajaran matematika itu tidak ada perbedaan, ya, karena pada dasarnya adalah sama. Indikator yang wajib kita kuasai pada pembahasan vektor adalah menjelaskan, jadi Anda harus paham apa itu besaran skalar dan besaran vektor. Yang kedua adalah bisa menyebutkan besaran vektor itu apa saja, besaran skalar contohnya apa saja. Berikutnya adalah menggambarkan komponen vektor dan menentukan notasinya. Yang ketiga adalah menggambarkan sebuah vektor beserta nilai dan arahnya. Berikutnya adalah menggambarkan dua vektor atau lebih dengan cara segitiga, jajaran genjang ataupun poligon bila vektornya lebih dari dua. Berikutnya adalah yang terpenting, bisa menentukan resultan atau jumlah dan arah vektor baik secara geometris maupun secara analitik. Pada pembahasan lalu kita sudah membahas besaran berdasarkan satuannya, ada besaran pokok dan besaran turunan. Maka kalau besaran itu kita bedakan berdasarkan dia punya arah atau tidak, maka ada besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu adalah besaran yang tidak mempunyai arah, jadi hanya mempunyai nilai saja. Contohnya adalah besaran suhu, massa, dan lain-lain. Coba anak-anak bisa menyebutkan besaran apa saja yang tidak mempunyai arah. Berikutnya adalah besaran yang mempunyai arah atau yang biasa disebut dengan besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai besar atau nilai dan punya arah. Biasanya digunakan untuk pembahasan mengenai perpindahan, pergeseran posisi, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Tolong anak-anak bisa menyebutkan contoh-contoh besaran vektor yang lain dari yang saya sebutkan tadi. Secara geometris, nanti di pelajaran matematika juga sama, bahwa vektor itu digambarkan sebagai ruas garis yang mempunyai panjang dengan arah tertentu. Misal vektor AB, A itu disebut sebagai titik pangkal, sedangkan B disebut sebagai titik ujungnya. Maka vektor ini bisa ditulis sebagai vektor AB
dengan penulisan huruf besar AB, biasanya atasnya ini diberi tanda panah atau bisa pula bawahnya diberi garis bawah. Pada buku-buku atau pembahasan-pembahasan yang lain, vektor AB di mana pangkalnya A, ujungnya B, ini bisa pula diwakili dengan sebuah huruf. Biasanya penulisannya berupa satu huruf kecil. Kalau kita pakai tulisan tangan, biasanya atasnya diberi tanda panah atau capil. Kalau dalam bentuk ketikan, kalau hurufnya tipis harus diberi tanda capil atau panah atau garis bawah, atau bisa pula diwakili dengan huruf kecil tetapi notasinya tebal, jadi huruf tebal. Maka dalam hal ini juga mewakili nama sebuah vektor walaupun di atasnya tidak ada simbol panah. Jadi cara penulisan vektor boleh memakai dua huruf, baik bergaris bawah ataupun mungkin tanda panah di atasnya. Bisa pula diwakili oleh sebuah huruf dengan contoh penulisan seperti ini. Itu mengenai simbol atau notasi vektor. Sedangkan panjang ruas garisnya itu nanti menunjukkan panjang atau besarnya atau nilai vektor tersebut. Di matematika, vektor bisa pula dilambangkan atau dinotasikan atau dituliskan untuk vektor dua dimensi yang berada di ruangan dua dimensi. Maka vektor U itu boleh pula ditulis sebagai X, Y dalam kurung. Atau U sama dengan dalam kurung tinggi, X berada di atas, Y berada di bawah. Sedangkan untuk vektor yang berada di ruang tiga dimensi dituliskan U sama dengan dalam kurung X, Y, Z. Atau bisa pula U sama dengan kurung tinggi X, Y, Z. X paling atas, Y tengah, Z paling bawah. Itu kurang lebih simbol-simbol atau cara-cara penulisan vektor yang kurang lebih juga hampir sama pada mata pelajaran matematika. Berikutnya, sebelum kita membahas bagaimana penjumlahan vektor, ada baiknya kita pahami dulu bahwa dua buah vektor itu dikatakan sama jika panjangnya sama, arahnya juga sama atau searah. Walaupun kedua vektor berada pada posisi yang berbeda. Jadi dua vektor dikatakan sama, misalnya ada vektor U dan vektor V yang berada pada posisi yang berbeda atau berada pada letak yang berbeda. Itu dianggap sama kalau panjangnya U dan panjangnya V adalah sama, arahnya atau kemiringannya itu adalah juga sama. Maka kedua vektor dikatakan sama. Sedangkan vektor dikatakan inverse bila vektor tersebut besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi ada vektor U, ada vektor V, panjangnya sama, tetapi arahnya berlawanan 180 derajat. Maka boleh dikatakan vektor U ini adalah inverse daripada vektor V. Atau vektor V merupakan inverse dari vektor U. Untuk penjumlahan vektor, ini ada beberapa cara untuk mencari jumlahnya, jadi tidak hanya dua cara, yaitu dengan cara geometris, jadi menggambar, dengan memakai cara segitiga ataupun jajaran genjang untuk penjumlahan dua vektor. Apabila menggunakan atau menjumlahkan tiga vektor atau lebih, kita bisa menggunakan cara poligon. Ini secara geometris.
geometris. Baiklah, bagaimana cara menjumlahkan dua buah vektor secara geometris, khususnya cara segitiga dan jajaran genjang. Saya ulang lagi, misalnya ada vektor U yang arahnya mungkin searah dengan jam pukul 2 dengan panjang tertentu, dan vektor V mungkin arahnya searah dengan jam pukul 4, keduanya ditambahkan. Maka bila memakai aturan segitiga, kita bisa memindahkan vektor V, pangkalnya vektor V kita taruh di ujungnya vektor U. Selanjutnya dari pangkalnya vektor U kita tarik garis menuju ke ujungnya vektor V. Maka diwakili oleh garis hijau ini, maka garis hijau ini merupakan jumlah dari vektor U ditambah vektor V. Kalau memakai aturan atau cara jajar genjang, maka pangkal vektor V diimpitkan dengan pangkal vektor U. Selanjutnya kedua vektor dibuat bayangan sehingga membentuk jajar genjang. Sehingga di sini ada bayangan vektor U, di atas ini ada bayangan vektor V, karena tadi sudah kita bahas bahwa dua buah vektor itu dianggap sama atau sama selama panjangnya sama, arahnya juga sama. Dengan demikian hasil dari jumlah kedua vektor itu merupakan diagonal jajaran genjang dengan titik pangkal adalah pangkal vektor U ataupun pangkal vektor V, sedangkan ujungnya adalah merupakan titik temu dari jajaran genjang tersebut. Jadi ada dua cara. Ini akan menghasilkan resultan atau jumlah yang sama. Untuk pengurangan vektor sebenarnya sama dengan penjumlahan. Hanya saja misalnya vektor U dikurangi vektor V, maka itu sama saja dengan vektor U ditambah dari inverse vektor V. Nah, jadi U dikurangi V, maka kita bahas dulu mengenai V-nya. Kalau V misalnya searah jarum pukul 11, maka min V itu adalah searah jarum pukul 5. Nah, jadi 180 derajat. Dengan arah yang berbeda maka nilainya adalah negatif. Maka dalam hal ini yang berwarna hijau ini adalah vektor U ditambah vektor min U atau U min V. Contoh yang lain adalah vektor V dikurangi vektor U. Ini tiada lain vektor V ditambah dari negatif dari vektor U. Kalau positif nilai U adalah ke kanan, maka negatifnya adalah ke kiri. Jika dijumlah dengan cara jajaran genjang, maka terbentuklah resultan daripada vektor V dikurangi vektor U. Bagaimana dengan vektor dikalikan dengan sebuah bilangan atau dengan skalar? Misalnya vektor U dikalikan dengan sebuah bilangan real atau skalar, bilangannya adalah M, maka hasil kali M dengan vektor U adalah M kali U, merupakan penggandaan vektor U sebanyak M dengan arah sama dengan vektor U. Misal vektor U panjangnya sekian, maka jika dikalikan 3 maka jadilah 3 kali vektor U. Kalau dikalikan 2 maka 2 kali vektor U dengan arah yang tetap. Apabila terbalik
arahnya, maka jadilah min 2u. Demikian pembahasan mengenai dasar-dasar notasi vektor. Kita jumpa lagi pada video yang lain yang masih membahas tentang vektor. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga diri, aturi protokol kesehatan, selalu pakai masker dimanapun Anda berada, karena maskermu melindungiku, maskerku akan melindungimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.